Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan konfigurasi dari part video sebelumnya, yaitu part 1. Kita akan melanjutkan konfigurasi dan proses instalasi Wazoo, dan di sini juga kita akan sekalian membuat agentnya. Jadi kita langsung mulai aja. Teman-teman bisa lihat dari Wazoo documentation, kemudian bagian network IDS integration. Teman-teman boleh tinggal copy untuk melakukan instalasi Surikata. Copy, kemudian kita tinggal paste ke komen lainnya. Oke, kita akan lanjut ke komen yang selanjutnya. Kita kembali ke Wazoo dokumentasinya tadi untuk mengcopy perintahnya kita jalankan dalam melakukan instalasi Surikata. Jadi teman-teman cukup ngikutin yang ada di Wazoo websitenya tadi ya, di Wazoo dokumentasinya. Kita cek status Wazoo sistem CTL, status Surikata, dan di sini masih statusnya masih pilot dan belum aktif, jadi perlu kita konfigurasi lagi. Teman-teman boleh copy kembali komen yang selanjutnya yang ada di Wazoo dokumentasi untuk melakukan konfigurasi lebih lanjut dalam instalasi Surikata. Kita lakukan instalasi untuk Surikata yang versi terbaru. Kita copy komen yang paling pertama, baris pertama, dan nanti kita ubah versinya, karena kita perlu memakai versi yang paling terakhir, yang versi yang masih dipakai sampai sekarang. Kita paste. Nah teman-teman ubah versinya dari 608 ke 703, versi yang terakhir, versi terbaru. Dan enter. Nah, kita lanjut mengekstrak emerging rule setnya. Nah, sudah selesai, kita lanjut ke komen yang terakhir untuk mencehamot Surikatanya. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan instalasi Surikata, tapi kita perlu melakukan konfigurasi lebih lanjut. Kita memodifikasi Surikata supaya Surikatanya lebih kuat, lebih powerful. Jadi kita di sini memodifikasi di bagian home net, external netnya, dan juga default rule pad-nya, dan juga interface. Nah, untuk teman-teman perlu diperhatikan interface-nya ya, karena interface bisa berbeda-beda. Kalau enggak nanti kalau ngikutin yang ada di dokumentasi Wazoo itu nanti nggak bisa ke capture. Jadi interface-nya pakai yang punya teman-teman sendiri. Kita cek interface terlebih dahulu dengan cara IPA. Nah, interface saya adalah INS5 ada di output yang nomor 2. Kita modifikasi, kita masukkan komen nano dan juga mengcopy ada di komen berikut, dan kemudian kita paste. Nah, kita edit, kita modifikasi di bagian home netnya, kita matikan saja karena kita pakai yang IP yang 10.0.00.
Kemudian kita juga akan mematikan external LED-nya, kita tutup, kita matikan, kemudian kita buka yang external LED yang ini, kita kasih pagar untuk Home-Net untuk nutup, dan kita hilangkan pagar atau hashtag yang ada di public di IP 10.0.008. Kemudian ke AF packetnya, interface-nya masukkan sesuai dengan interface teman-teman semua ya. Nah, saya di sini ENS5. Kemudian kita lanjut ke rule filenya, kita ubah, ikutin yang ada di dokumentasi tadi. ETC kita hilangin di bagian varlibnya dan kita ubah jadi ETC saja. /etc/suricata/rules. Dan untuk rule filesnya kita ubah jadi sesuai dengan komen yang tadi teman-teman. Kita cek, kita hapus dulu. Nah, rule filesnya kita pakai yang tanda petik kemudian bintang. Nah, tinggal kita paste saja. Oke, sudah selesai. Kita langsung saja exit dan juga simpan. Jangan lupa disimpan ya teman-teman. Kita akan mengecek suricatanya karena kita sudah melakukan konfigurasi. Kita akan restart terlebih dahulu. Jangan lupa teman-teman, selesai modifikasi lakukan restart suricatanya. Kita akan ngecek status suricatanya sudah aktif ya teman-teman. Suricatanya sudah berhasil diinstal. Nah, kemudian selanjutnya kita akan OSEC, konfigurasi OSEC untuk mengetahui filenya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan modifikasi filenya di OSEC dengan komen yang dari dokumentasi tadi kita paste. Nah, di sini teman-teman boleh taruh filenya di antara file-file lain, jangan berada di dalam file karena itu bisa nabrak. Jadi bikinnya adalah di perantara file. Jadi di sini saya akan taruh mungkin di log analysis. Saya akan taruh di bawah log analysis. Nah, untuk filenya kita ambil dari dokumentasi tadi ya teman-teman. Tinggal kita copy aja. Dan jangan sampai salah meletakkan file karena bisa nabrak. Kita copy di bagian local file sampai bagian penutupnya local file juga. Kita paste. Kita sudah selesai mengedit file OSEC-nya, kemudian kita keluar dan juga simpan. Jangan lupa disimpan. Kita akan restart. Start Wazoo Manager. Oke, kita di sini sudah selesai dan kita akan lanjut membuat new agent.
kita buat grup dulu terlebih dahulu. Kita bikin surikata, kemudian kita akan bikin grup lagi yaitu server. Oke teman-teman, di sini kita bikin yang Ubuntu. Kemudian untuk IP publiknya untuk IP-nya kita ambil dari instance kita ya. IP kita pakai yang IP privat. Kemudian kita tempel. Dan jangan lupa toggle-nya kita aktifin, tombol bulatnya kita aktifin. Kemudian kita lanjut. Aktifin. Kita lanjut membuat agent name-nya. Kita sini buat web server. Kita masukkan grup yang tadi kita buat. Kita coba yang web server terlebih dahulu. Kita buat namanya Ubuntu saja untuk web server. Nah, ini adalah komen yang akan kita copy nanti untuk menjalankan deploy new agent-nya, yaitu Ubuntu DVWA-nya. Kita di sini membuat instance terlebih dahulu. Kita bikin instance dengan nama bebas, teman-teman, bebas namanya apa, yang penting sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kita buat web server agent dan kita pakai yang Ubuntu. Dan untuk instance type-nya kita pakai NT3 medium biar penyimpanannya lebih besar. Kemudian masukkan keeper yang pernah kita download, yaitu Wazoo UTS, punya saya yang sebelumnya saya download. Kemudian kita edit di bagian network setting. Kita edit, kita masukkan VPC yang kita pakai, subnetnya juga, dan juga auto sign-nya di enable. Untuk security group name-nya bebas. Nah, di sini saya bikin namanya web server agent SG. Untuk description-nya kita buat SP for web server agent. Nah, kita akan lanjut konfigurasi network setting-nya. Untuk security-nya kita tambahkan add security group, karena ini paling penting ya teman-teman. Di bagian network setting teman-teman edit dan tambahkan security. Kita pilih yang HTTP, kemudian kita bikin source type-nya anywhere. Semua source type-nya anywhere ya teman-teman, jangan sampai custom. Kita masukkan UDP anywhere, kemudian kita masukkan portnya untuk TCP-nya. Untuk TCP portnya 1514 seperti yang sebelumnya saya jelaskan di part 1. UDP juga sama 1514. Kemudian kita masukkan 514 untuk port TCP. Kita masukkan UDP anywhere
menggunakan port yang sama 514. Untuk storage-nya kita bikin yang paling besar yaitu 30. Dan kita langsung saja lanjut launch instance. Tunggu sampai berwarna hijau sampai dia sukses. Oke teman-teman, kita langsung saja connect instance-nya untuk Ubuntu-nya, untuk Ubuntu DVWA nanti yang sebagai new agent untuk Wazoo web servernya, sebagai Wazoo agent. Oke, kita lanjut di sini kita apt update dan apt upgrade binye. Kita ikutin scriptnya, kita masukkan komen yang pertama dan kita paste. Kemudian kita lanjut untuk mengeksekusi script yang sudah kita buat. Paste, kemudian lanjut lagi untuk membuat root skripsinya, untuk merunning root skripsinya. Lalu jalankan skripnya sebagai root. Oke teman-teman, loading dan di sini lagi loading, proses berjalan. Dan kita sudah dapat username dan passwordnya. Kita akan coba melalui IP public, kita akses IP public pakai https kemudian /dva. Kita masukkan username kemudian password, kita coba login. Nah, berhasil ya teman-teman, tapi kita di sini perlu set database-nya dulu, tinggal create database saja di bawah, create database, kemudian kita masukkan lagi username-nya, kemudian nanti kita akan masukkan kredensial passwordnya. Kita masukkan username dan kredensial passwordnya kita masukin, kemudian klik login. Nah, sudah berhasil teman-teman. Kita akan mengecek di Wazoo web-nya dan kita akan lihat komen yang tadi untuk deploy ini agentnya. Kita copy saja, kemudian paste untuk menjalankan agentnya. Kemudian copy komen yang di bawah untuk buy agentnya. Paste. Selanjutnya kita akan install Suri. Nah, di proses penginstalan ini sama pertama. Kita gunakan sudah selesai ya teman-teman. Kita akan lanjut mendownload Surikata seperti yang sebelumnya. Kita mendownload Surikata. Kemudian lanjut kita melakukan instalasi untuk emerging threads-nya, untuk Surikatanya yang terbaru teman-teman. Sama seperti yang sebelumnya teman-teman ya. Buat versi yang terbaru dan diubah lagi yaitu 7.03. Kita lanjut copy untuk rule setnya, copy kita paste, kita ekstrak yang rule setnya ya, kita copy kita paste. Kemudian kita install Surikata di komen yang terakhir tadi teman-teman. Nah, sudah selesai, kita akan melakukan modifikasi kembali sama seperti yang sebelumnya. Kita masukkan nano, copy komen, kemudian paste. Nah, kita lakukan sama yang seperti sebelumnya. Kita tutup homenet-nya, kemudian kita buka untuk yang IP 10.000.
Dan untuk external lag-nya kita tutup, kita pakai yang eksternal ini. Kita scroll ke bawah sampai ketemu AF packet dan masukkan interface teman-teman masing-masing. Rule files-nya juga kita masukkan, ada di webnya, di web aplikasi Wazoo untuk install Suricata. Kemudian teman-teman simpan. Jangan lupa setelah modif teman-teman simpan ya, teman-teman, jangan langsung exit. Dan kita open restart. Kita akan melakukan edit OSEC filenya seperti yang sebelumnya juga, sama, enter. Nah, kita letakkan di tempat yang sama seperti sebelumnya. Saya meletakkannya di log analysis. Untuk teman-teman mungkin terserah, asalkan jangan sampai menabrak lain. Copy sampai local file dan kita paste dan rapikan kembali untuk space yang di bawahnya. Kita simpan, kita lanjut untuk melakukan restart teman-teman. Start Wazoo agent. Dan sudah berapa? Oh, salah nih. Oke, Wazoo agent ya teman-teman, minus agent, Wazoo tanda kurang agent. Kemudian kita lanjut lihat status Suricatanya. Oke, sudah aktif teman-teman, kita langsung cek. Kita langsung cek ke Wazoo webnya. Nah, di sini sudah aktif satu ya teman-teman, untuk DVWA-nya sebagai new agent dari Wazoo. Kita akan lanjut membuat instance 3 untuk yaitu untuk Windows yang akan dijadikan sebagai agent juga. Kita akan lanjut membuat instance, namanya terserah. Di sini saya membuat namanya Windows agent. Teman-teman pilih yang Windows ya teman-teman, jangan yang Ubuntu karena ini agentnya untuk Windows. Kita membuat Windows sebagai agent. Pilih yang Microsoft Windows Server 2025. Oke, untuk selanjutnya kita pakai T3 medium sama seperti sebelumnya. Untuk keepernya juga sama, kita pakai yang sudah pernah kita unduh. Itu di sini saya mengunduh dengan nama Wazoo PS. Dan di sini juga sama, kita perlu melakukan konfigurasi network setting juga nanti teman-teman. Kita edit, kita pilih VPC yang kita pakai untuk buat sebelumnya.
kemudian subnetnya 1 is1a, dan auto assign-nya enable. Kita lanjut membuat security group name-nya bebas teman-teman, buat apa. Sini saya buat Windows saya bikin juga ya auto set berkat gitu notifikasi ini ya sama Win Agent SG, dengan deskripsinya SG for Windows Agent. seperti yang sesuai dengan Kemudian kita lanjut ke konfigurasi network setting, yaitu di bagian security. Kita masukkan TCP, ini sama seperti yang untuk instalasi Wazu ya teman-teman. Jadi teman-teman ikutin saja yang sudah ada di video part 1, dan untuk port-portnya teman-teman tinggal lihat dari dokumentasi Wazu. Storage-nya kita buat 30 dan kita launch instance. Kita ke RDP client, kemudian kita lanjut klik download remote desktop file untuk dapat filenya, kemudian kita lanjut ke filenya. Nah teman-teman klik get password, kemudian upload private key file yang teman-teman file ini pakai file keeper yang sebelum diunduh ya teman-teman, .perm dengan ekstensi .perm. Kita lanjut ke script password, kita salin password yang sudah ada, yang ada di bawah, kita scroll, kemudian kita lanjut ke file yang sudah kita unduh tadi supaya bisa kita masuk ke Windows-nya. Oke, kita connect, kita masukkan password, klik OK, kita tunggu dan langsung saja klik yes. Oke teman-teman, kita sepertinya sudah masuk ke Windows-nya, dan kita langsung saja buka PowerShell tapi sebagai administrator. Nah di sini kita akan melakukan menjalankan agentnya teman-teman, dengan cara masuk ke yang ada di webnya tadi kan. Dan sini kita download terlebih dahulu npcap-nya, npcap for Windows, npcap 1.83. Kita install, next, ikutin aja teman-teman, install, kemudian next, dan kemudian finish. Selanjutnya kita ke website rules emerging thread yang akan kita download. Selanjutnya kita akan mengekstrak rule set-nya, emerging rules-nya. Kita buka di browser untuk rules emerging-nya. Kita pilih yang versi terbaru ya teman-teman, 703 untuk rule set-nya. Yang kita ekstrak adalah rule set emerging dari versi yang terbaru. Kita masuk surikata 7.03. Kita install yang emerging all rules *gz. Filenya sudah dapat. Kemudian teman-teman sebelumnya instalasi terlebih dahulu surikata ya teman-teman, surikata versi terbaru. Nah kita lanjut ke
komen yang terakhir yang ada di web server untuk deploy agentnya, di komen paling bawah kita paste itu plan agentnya start to Azure service. untuk deploy agentnya. Kita masukkan Nah, komennya dulu, berhasil start Wazoo SVC. kita akan Sudah, kemudian kita install surikatanya yang tadi kita download. surikatanya sini kita saja next, Save, kemudian next, dan install, dan selesai. Finish teman-teman untuk install surikatanya tadi. Dan untuk itu kita copy, kita buka emerging all rules-nya, kita copy dan kita pindahkan ke file surikata di bagian rules. Kita copy, kita paste, kemudian kita lanjut untuk mengedit file surikata YAML-nya. Sama seperti sebelumnya, home net-nya kita tutup, dan untuk yang 10.00-nya kita buka, dan untuk external net-nya kita pakai ini. Teman-teman boleh Ctrl F untuk mencari AF packet lebih cepat teman-teman. AF packet, Ctrl F, kemudian cari AF packet. Nah, kemudian teman-teman langsung hapus interface-nya yang ETH0-nya, kita ganti menjadi Ethernet. Nah, untuk rule files-nya kita buat yang sesuai kita download tadi, yaitu emerging all rules dot all rules. Oke, teman-teman langsung simpan saja. Setelah modif langsung simpan. Kemudian kita masuk ke command prompt. Di sini kita akan menjalankan direktorinya. Kita copy dulu dan kita akan menjalankan file surikatanya. Kita copy, kita paste. Nah, di sini kita sudah berada di surikata, dan kita lanjut masukkan katanya surikata, kemudian tanda kurang c surikata.yaml, surikata min c surikata.yaml min i Ethernet. Dan teman-teman enter. Nah, sudah berhasil teman-teman. Kita akan lihat apakah sudah aktif. Kita lihat teman-teman. Nah, sudah aktif ya teman-teman, Windows sebagai agentnya, sebagai Wazoo agentnya, Wazoo agent. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan apa namanya untuk melakukan attack simulation ke agent, ke kedua instance untuk agent kita tadi di Wazoo servernya. Kita akan cek di Wazoo servernya, identifikasi serangan yang masuk seperti critical dan lain-lain. Kita tes melalui testmyidids.org. Kita buka dari GitHub. Kita ikutin di script yang awal untuk interaktif mode yang paling atas, paling pertama. Kita copy, kemudian langsung kita paste. Nah, kita langsung saja menjalankan yang tag nomor 16. Tag nomor 16 untuk run all. Ya, sudah connectionnya 1 teman-teman. Oh maaf, 2 teman-teman, 2. Oke, kita langsung saja ngecek ke Wazoo web servernya. Di sini ada
Ada, kita cek dulu teman. Kita buka ke web servernya. Klik yang kita coba yang Ubuntu Web Server. Kita bisa lihat nah di sini kita bisa lihat bahwa telah terjadi 3 critical dari attack simulation tadi teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorialnya. Mungkin kurang lebihnya terima kasih teman-teman.